disebut kalimat taksa. Dibahas dan saya lupa, saudara-saudara. Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Sobat pembelajar, hari ini kita janjian ya, habis olahraga ketemu dengan Bu Yuni. Mbak Yuni, nggak apa-apa pakai Mbak aja karena habis lari. Habis lari, habis dapat berapa kilometer? Saya biasanya rutin sekali lari 10 kilo, 10 kilo minim. Iya. Waduh, sudah langsing ya. Itu saya nggoes back to work. Ini pakai seragamnya Kemenkeu apa ya? Dana Raksa Cyclist yang baru nih. Iya. Itu. Keren nih, Mas. Pakai road bike tapi belum punya road bike gitu. Jadi baru ganti baru ada jersey baru. Kalau di Kementerian Keuangan Runners namanya apa? Kementerian Keuangan itu BA105 Runners. Oh, ya. BA105 Runners. Mungkin juga ada seragamnya atau jersinya, cuman saya belum punya. Oh, karena gitu. saya baru aja. Siap, gitu. Saya juga baru nih, Mbak. Oke, ya sobat pembelajar ya, di hari ini pas hari olahraga juga biasanya hari Jumat kita rekaman podcast edisi yang kesekian gitu. Kita mau ngelanjutin belajar kita bareng-bareng tentang bagaimana sih kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sebelumnya kita sudah ngomong bagaimana membuat kalimat yang baik, tanda baca. Nah, ternyata selain tanda baca itu banyak yang ketika ini pengalaman saya pribadi nih sobat pembelajar ya, tulisan saya itu dibedah habis-habisan oleh editor. Jadi kalimat saya itu nggak konsisten, ada yang pasif, ada yang aktif. Terus penggunaan keterangannya, SPOK-nya gitu. Kadang kalimatnya itu nggak ada predikatnya, bisa jadi nggak sadar karena seperti ngomong saya ketik saja gitu kan. Nah, kita kali ini akan ngobrolin mengenai struktur kalimat ya. Bagaimana kita membuat struktur kalimat yang baik. Itu Bu Yuni di kantor saya yang paling expert beliau, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana membuat struktur kalimat yang baik gitu ya Mbak Yuni ya. Siap, Mas. Biasanya penyebabnya apa aja sih, orang-orang kok kalimat pada berantakan seperti saya itu Mbak? Iya. Oke. Biasanya sih penyebab pertamanya ya, karena kita kan sebelum belajar bahasa Indonesia kita sudah belajar bahasa lain terlebih dahulu, misalnya bahasa ibu. Kalau Mas Gadot orang Gunung Kidul pasti belajar bahasa Jawa dulu sebelum belajar bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, Jawanya aja Jawa ngoko, alus, kromo inggil. Iya, kromo inggil. Nah, iya itu memang banyak mempengaruhi itu. Mempengaruhi ya. Bukan hanya kalimatnya, logatnya juga. Dialeknya. Iya. Kemudian anak-anak sekarang bahasa Inggris itu banyak. Pengaruh bahasa Inggris atau bahasa asing. Juga, ya, itu kan terus bahasanya dicampur-campur kan. Campur-campur kayak anak muda Jaksel itu ya. Betul. Which is. Nah, kemudian yang sering saya lihat itu ya, kalau di medsos itu salah seorang ustadz itu yang nulis diambil itu jadi ambilet. Nah, maksudnya diambil. Ambilet dari. Diambilet bahasa Inggris siapa? Itu. Iya. Nah, itu kan mungkin bahasa gaul kali. Bahasa gaul maksudnya keren tapi jadinya salah gitu loh. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris yang benar. Saya juga sering itu Mbak. Gitu. Sering kali untuk menyingkat jadi bagaimana teman-teman jadi teman kawan. Nah, itu pengaruh bahasa asing. Jadi kalau jamak ditambahin S itu kan bahaya itu kan Mbak ya. Iya betul. Kalau menikah lebih dari satu bila mampu gitu kan. Kalau satu istri kan mampu. Kalau dua kan istri tambahi S1 kan mampus. Nggak mau kan? Oke, yuk lanjut sekarang. Umumnya kesalahan-kesalahan yang Bu Yuni list lah. Kira-kira kebanyakan itu untuk pembuatan struktur kalimat itu biasanya kalau tadi ya bahasa daerah, biasanya
banyak kepengaruh kalau Jawa apa Sunda apa. Betul. Yang banyak mempengaruhi biasanya bahasa mana aja nih? Bahasa ibu kita, Mas. Kalau kita orang Sunda itu biasanya ya terpengaruh bahasa Sunda gitu. Misalnya nih ada buku itu dibeli oleh saya. Harusnya kan kalau buku itu saya beli gitu kan. Ku abdi. Nah itu karena pengaruh bahasa Sunda, buku eta dipeser ku abdi. Ku abdi orang Sundanya orang gitu Sunda, kan. Gitu. Jadi pakai oleh saya gitu. Iya. Kemudian kalau bahasa Jawa misalnya opo kowe wis mangan. Nah itu kalau kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Nah padahal kan kamu sudah makan. Nah itu kan iya benar. Jadi struktur kalimatnya gitu. jadi aneh ya. Jadi aneh itu oleh saya tadi ya. Apa? Buku itu dibeli oleh saya. Buku ngapain itu saya beli. Ngapain pakai oleh saya gitu. Apakah kamu sudah makan gitu? Apa kowe wis mangan gitu. Padahal kalau bahasa Indonesia praktis kamu sudah makan. Kamu sudah makan pakai tanda tanya. Tanda tanya gitu. Iya. Kemudian juga ini ada penambahan katanya pada kata depan. Itu pengaruh bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Apa misalnya contohnya? Ini lah bojone ndi. Nah istrinya mana? Lah istrinya mana? Siapa? Istrinya siapa? Padahal kan yang ditanya ada di depannya. Harusnya kan lah garwanipun pundi gitu kan ya. Nah, istrinya mana? Iya benar juga ya. Dan itu sering make itu. Sering make tanpa kita sadari. Terutama bahasa lisan ya. Bahasa Inggris itu juga seringkali kalau kata off atau kata fun bahasa Belanda itu kan dipakai kita paksain pakai dari gitu kan. Padahal itu nggak tepat gitu ya. Iya, itu salah satu contoh pengaruh. Kemudian selain itu juga sering kita menggunakan kata tanya pada kalimat yang bukan pertanyaan. Misalnya kota di mana saya dilahirkan. Nah itu kan nggak bisa juga ya. Pengaruh dari bahasa Inggris. Oh where? Ya? Where I born. Where I born. Ya. Itu nggak di bahasa Indonesia nggak? Di bahasa Indonesia seharusnya kata tanya itu digunakan dalam kalimat tanya. Karena seringkali misalkan nih saya nulis di sosmed kayak gitu tuh sering itu misalkan saya mengunjungi Jogja ya. Saya menyebut Jogja itu kan kalau memakai Yogyakarta terus-menerus kan jadinya aneh. Nah, biasanya di kalimat berikutnya ganti di kota di mana saya dilahirkan. Kemudian nanti kan kota pelajar atau kota yang dulu dikenal sebagai kota sepeda itu kan seringkali gitu. Betul. Jadi tapi itu harus hati-hati ya kalau karena itu kan bukan kalimat tanya kan. Sebaiknya kata di mana itu diganti dengan kata lain. Misalnya Yogyakarta tempat saya dilahirkan atau tempat saya lahir. Iya. Oke, harus hati-hati juga gitu. Karena itu banyak banget itu. Berarti dari bahasa Inggris dari bahasa itu Inggris, ya. Oke. Dari pengaruh bahasa Inggris. Itu sering banget tuh. Teman saya penulis di pajak itu di DJP itu Mas Slamet tuh beberapa kali keliru itu. Awas tuh. Masalah itu sering ledek-ledekan nama saya di sosmed itu kan. Oke, itu pengaruh bahasa daerah. Kalau bahasa asing banyak juga ya selain tadi yang saya sebutkan itu ya. Iya, ada lagi misalnya kalau disuruh kenalan kan kalau bahasa Inggris, my name is Yuni. My name is Yuni. Nama saya adalah Yuni. Nah, kalau bahasa Indonesia kan nggak perlu adalah kan. Nama saya Yuni, cukup gitu aja. Atau saya Yuni. Oh, nama saya Yuni. Sama saya Yuni gitu. Oke, apalagi ya biasanya ya? Yang biasanya untuk menyebutkan Sri Mulyani Menteri Keuangan itu kan kalau bahasa Inggris kan sering kali ya atau yang sedang apa kayak gitu kan di bahasa Indonesia kan agak aneh juga ya. Misalkan aduh kalau ngasih contoh saya bingung juga gitu kan. Takut bener malah. Nyari contoh yang salah. Iya, nyari contoh yang salah susah juga ya. Oke lah, tapi pengaruh dari bahasa daerah dan bahasa asing gitu ya. Kalau yang kerancuan lainnya mungkin. Nah, ini yang kita sering juga melakukan kesalahan ini. Kadang-kadang kalimat yang kita buat itu salah karena rancu. Rancu itu artinya maknanya tidak tegas. Yang dimaksud itu apa gitu. Kemudian juga ada predikatnya menerangkan siapa. Ya, kemudian juga hiperkorek. Hiperkorek itu sudah benar tapi karena ditambahin dengan kata atau frasa lain menjadi salah gitu.
Contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya seminar itu membicarakan. Nah, kalau seminar itu predikatnya itu berupa verba membicarakan, harusnya yang membicarakan itu kan orang. Nah, di dalam seminar kan nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong itu adalah pembicara atau pemakalah dalam seminar. Jadi seharusnya adalah pemakalah seminar membicarakan. Nah, kemudian setelah kata membicarakan masih ditambahin kata tentang. Seharusnya nggak boleh, karena membicarakan itu kan predikatnya kata kerja aktif transitif. Di belakangnya harus ada objek langsung, ya, diikuti objek langsung tanpa kata tentang lagi. Tapi kalau kata kerjanya berbicara, baru di belakangnya ada kata tentang. Berbicara gitu. Tentang. Iya, berdiskusi tentang. Tapi kalau mendiskusikan langsung itu objek. Kalimat transitif, intransitif dulu. Padahal udah dibahas dan saya lupa, saudara-saudara. Cirinya gini, tandanya kata kerja intransitif itu berawalan berdiskusi, berbicara. Kalau gitu bisa bercerita, pakai tentang. Tapi kalau menceritakan, membicarakan, mendiskusikan itu transitif, nggak perlu tentang di belakang. Gampang, tinggal melihat berawalan me atau berawalan ber. Harus tetap kata kuncinya harus kita sering membiasakan di keseharian kita, di keseharian kita, entah di sosial media, di WhatsApp gitu, kita mulai menulis dengan sedemikian rupa, dengan benar gitu kan. Karena ternyata banyak yang pas kita baca rasanya enak-enak saja, tapi ternyata strukturnya salah. Dan saya sekarang jadi sadar gitu bahwa kalimat saya itu emang berantakan. Saya pernah nulis dulu untuk majalah Exposure itu di Jogja. Redaksinya itu kenal gitu kan. Foto kan sering buat tulisan foto itu ya, perjalanan kemana, foto kamu tuh bagus-bagus, tulisan kamu berantakan gitu. Saya cuman ngelesnya, lah tugasnya sampean sebagai editor kan di situ. Ya, itulah pentingnya editor ya. Iya. Oke. Biasanya kesalahan apa lagi tentang struktur kalimat itu, Bu Yuni, selain tadi ya, selain yang hiperkorek tadi ya? Hiperkorek tadi itu kan penggabungan dua bentuk yang sama-sama benar dijadiin satu sehingga malah salah gitu. Contohnya begini, ada dua kalimat, hasil penelitian itu membuktikan bahwa hipotesis itu benar. Ini sudah benar strukturnya. Iya. Terus ada kalimat satu lagi, dari hasil penelitian itu, terbukti hipotesis itu benar. Nah, kemudian dua kalimat yang sama-sama benar itu disatuin, jadi menjadi salah gitu. Contohnya hasil penelitian itu terbukti hipotesis itu benar. Nah, ini kan malah membingungkan. Saya mengartikan aja bingung itu. Makanya itu yang contoh hiperkorek seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut kalimat taksa itu bukan nama kereta api. Taksaka itu. Taksa itu artinya maknanya itu multitafsir. Itu bahasa ganda. Serapan atau apa itu? Harus saya cari di Instagramnya Ivan Lanin dulu ini. Nanti dicari ya, taksa itu di KBBI deh. Taksa ada ya, secara umum kalimat taksa itu apa? Maknanya ganda. Maknanya ganda. Kalimat yang bermakna ganda, nggak tunggal gitu ya. Nggak tunggal maknanya. Misalnya gini, ada kalimat seperti ini. Tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan. Ini yang dinaikkan mahasiswanya atau SPP-nya? Ini yang baru mahasiswa baru atau SPP-nya yang baru dinaikkan tahun ini. Nah, ini kan rancu. Nah, taksa itu sama dengan ini bisa juga ini SPP-nya baru dinaikkan atau SPP mahasiswa baru yang dinaikkan. Yang mahasiswa lama tetap nggak naik gitu kan. Ada dua makna. Ini yang sering dibolak-balik Cak Lontong ini. Cak Lontong kan sering memainkan gitu kan. Istri saya itu cantik sendiri. Jadi saya suruh untuk jalan-jalan, karena kalau ketemu teman-temannya dia nggak cantik sendiri lagi, wong dia cantiknya kalau sendiri. Gitu. Kalau sendirian baru cakep, kalau ngumpul teman-temannya nggak jadi cantik. Oke, lucu juga ya.
Motong-motong itu. Nah, untuk membuat kalimat itu menjadi benar gimana itu? Atau untuk menghindari ke ketaksaan makna tadi, makna yang perlu ganda itu. Bantuan tanda baca, tanda baca. hubung. Nah, tanda hubung itu dilekatkan pada kata mana yang ingin diterangkan oleh kata baru tadi. Oke. Gitu. SPP mahasiswa baru dinaikkan berarti SPP mahasiswa baru dinaikkan semua, berarti semua ya. Kalau yang naik hanya SPP untuk mahasiswa baru saja, gitu. Karena SPP mahasiswa strip baru. Oh, jadi berarti itu yang mahasiswa baru jadi satu. Mahasiswa baru saja yang dinaikkan, yang mahasiswa lama nggak naik. Oh, beda dengan koma ya. Jadi mahasiswa baru jadi satu kesatuan. Satu kesatuan dihubungkan jadi, dengan tanda hubung. Kalau SPP mahasiswa strip baru dinaikkan berarti hanya SPP mahasiswa baru saja. Tapi kalau SPP strip gimana ya? Kemudian untuk menegaskan bahwa SPP yang kalau dinaikkan itu untuk semua mahasiswa, tidak hanya yang mahasiswa baru. Katanya dimodifikasi keterangan lagi. Itu dipindahkan. Kan tadi tahun ini diletakkan di awal. Tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan. Nah, kalau yang dimaksud adalah seluruh mahasiswa SPP-nya dinaikkan, kata tahun ini itu digeser ke tengah. SPP mahasiswa tahun ini baru dinaikkan. Oh ya, jelas atau kalau itu. Atau digeser ke bagian akhir. SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini. Nah, berarti itu artinya jelas enggak apa tadi enggak taksa. Betul. Ya, enggak taksa. Padahal saya baru berencana mau ke Jogja naik taksaka pakai sepeda lipat. Itu jadi dari sini ke Jogja, nanti turun Klaten atau turun Jogja, keluar stasiun gue. Mudik ya. Asik gitu. Oke, lanjut. Selain kalimat taksa, apa biasanya sering kali kalau saya itu suka dikoreksi, kalimatmu itu nggak lengkap. SPOK-nya nggak jelas gitu. Iya, kadang kurang predikat. Iya, dan itu nggak sadar subjek. Gitu. Nggak sadar karena cuma ngikutin otak ngomong apa ketik aja. Betul. Saya biasanya takut kalau nanti nggak keburu diketik udah lupa idenya gitu kan. Ini biasanya terjadi pada kalimat majemuk yang panjang gitu ya, yang banyak kata yang di depan kata kerja. Seolah-olah itu predikat, tapi ternyata bukan karena ada kata yang di depan kata kerja. Itu terjadi dulu saya sering banget terjadi seperti itu, dan saya disarankan oleh tadi teman saya Mas Slamet, Pak D, sampean itu kalau nulis yang pendek-pendek saja. Betul, untuk mendingan satu kalimat titik gitu, nggak usah pakai yang itu lagi daripada itu gitu. Betul gitu sekali. Katanya. Jadi cara menghindarinya adalah kita gunakan kalimat yang pendek, kalimat yang simple tapi strukturnya lengkap. Ada subjek, predikat, objek. Daripada pakai yang anak kalimat nanti lupa loh, ini ternyata belum ada predikatnya. Masih kondisinya semua gitu kan. Betul, seperti itu. Misalkan coba cari kalimat yang nggak lengkap itu apa ya? Ini ada nih. Pengamatan yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket yang berisi soal-soal matematika tentang penjumlahan dan pengurahan serta penulisan angka-angka yang diketahui anak dengan waktu yang telah ditentukan. Iya, ini nggak ada predikatnya nih. Panjang sekali, nggak ada predikatnya. Karena di depan setiap kata kerja ada kata yang, gitu kan? Benar. Pengamatan yang dilakukan. Harusnya kan pengamatan dilakukan. Nah, itu sudah jelas dilakukan itu predikat berupa kata kerja dilakukan pasif. Sudah ada itu kalimat pasif kan. Pasif, iya. Gara-gara pengamatan yang dilakukan berarti belum selesai itu, belum ada predikatnya belum gitu ada kan. Predikatnya. Masih keterangan terhadap pengamatan. Iya benar juga ya. Oke. Ini kalau kita mau bikin kalimat panjang harus jeli dan hati-hati. Benar. Ya. Saya sejak saat itu dikasih tahu Mas Slamet itu saya nggak pernah nyari masalah dengan membuat kalimat panjang. Ya, sip. SPO udah. Seringkali untuk menjelaskan kembali harus mengulangi beberapa kata, nggak apa-apa, yang penting kalimatnya jadi pendek-pendek gitu. Nggak apa-apa. Atau alternatif lainnya dengan menggunakan kata pengait atau kata penghubung antar kalimat untuk menghubungkan kalimat berikutnya dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Misalnya kayaknya pernah ya dibahas ya kita. Iya. Oleh karena itu selanjutnya benar. kemudian gitu. Kemudian. Iya. Oke.
Oke. Nah, apalagi untuk masalah struktur? Ya, jadi masih ada kesalahan waktu berikutnya nih. adalah kalimat mubazir Mubazir atau itu menggunakan kebanyakan atau berlebihan. Misalnya adalah merupakan. Nah, itu kan iya. Sinonim. Iya, sangat ya. besar sekali. Sangat besar sekali. Ulang kembali. Iya, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, itu kan seharusnya cukup naik atau turun. Masuk ke dalam. Kalau keluar kemana? Enak tenan. Ya itu mubazir berlebihan ya. Benar-benar itu, dan itu banyak yang Pak Presiden aja kemarin ini sangat meresahkan sekali. Wah, ini saking emosionalnya mungkin beliau itu, jadi penyangatannya amat sangat itu. Cukup satu saja dipakai ya. Itu. Oke. Kesalahan terakhir ada yang lebih itu, Mbak. Amat sangat hebat sekali. Gitu. Udah sangat hebat sekali, double tambahin amat gitu sangat, kan. Ya. Triple jadinya. Triple. Iya. Kemudian selain kalimat mubazir itu ya. Nah, ini yang biasanya berarti itu harus malah bisa menjadi lebih ringkas ya, kalimat lebih mubazir ringkas. itu. Jadi kalau atau seringkali kalau itu beda dengan itu ya, berulang-ulang sama berkali-kali digabung jadi berulang kali. Oh ya, itu kan, berulang-ulang, berkali-kali. Sebaik itu kan kata ulang ya, atau bentuk ulang, berulang-ulang berkali-kali. Sebaiknya gunakan satu bentuk saja, jangan digabung-gabung atau dikombinasikan. Oke. Apalagi Bu, masih ada waktu nih. Nah, ada satu lagi nih Mas, kalimat yang tidak logis, atau tidak itu nggak masuk akal karena kesalahan pilihan kata atau kesalahan diksi. Ya, misalnya ini tulisan di toilet yang kencing harus disiram. Nah, padahal yang disiram kan bekas kencingnya, bukan yang kencing kan. Nah, itu kesalahan diksi. Orang jual kelapa dipukuli. Nah, yang dipukuli orangnya atau kelapanya gitu. Itu bahasa Jawa ada juga itu dulu ya. Wong dodol tempe dibunteli. Tempenya dibunteli atau orangnya yang dibunteli ya. Betul. Kemudian contoh dilarang keras membuang sampah di sini gitu ya. Biasanya pengumuman yang buang sampah sembarangan itu kan dilarang keras. Yang keras apanya coba? Dilarang keras. Berarti kalau sampah yang lembut-lembut boleh. Nah, ini kan maksudnya itu dilarang tanpa kepada yang kecuali. Kepada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, itu juga aneh juga ya. Aneh juga ya. Jadi subjeknya mana? Subjeknya kan jadi tidak jelas karena ada kata kepada. Nah, langsung yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Siapa yang dilarang masuk? Yang tidak berkepentingan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menguraikan unsur kalimat itu dengan pertanyaan. Siapa? Itu kalau menanyakan misalkan, subjek. Nah, saya sering juga nih. Ini kantor bebas korupsi. Nah, bebas korupsi itu artinya kamu mau korupsi apa saja boleh. Jadi kantor saya sekarang sudah bebas korupsi. Di sana itu sudah bebas korupsi atau korupsi sudah nggak ada gitu kan. Iya. itu seringkali masuk rancu ya Bu ya. Itu juga bersih harus dari hati-hati. korupsi. Nah, itu baru betul ya. Atau nih area bebas parkir. Itu artinya apa Mas kalau begitu? Area bebas parkir atau parkir nggak bayar atau nggak boleh parkir. Nah iya kan, nggak jelas kan? Nggak jelas. Padahal maksudnya nggak boleh parkir di situ. Gitu, ya. Iya sih. Tapi tulisannya area bebas parkir. Kalau tulisannya area bebas parkir berarti boleh parkir di situ, di mana aja terserah. Gitu. Sama dulu pernah bapak saya beli peci anti air. Ternyata pecinya nggak boleh kena air. Bukan kedap air. Bukan waterproof bukan, tapi justru ini jangan sampai kena air. Kalau kena air rusak, jadi anti sama air pecinya. Iya. Lucu juga ya. Aduh, gitu lah. Tambah lama tambah muter-muter nih. Oke, nggak terasa ya teman-teman ya. Kita sudah ngobrolin masalah kalimat-kalimat yang sebenarnya harus kita benerin ketika kita menyusun tadi. Ada beberapa tadi ya. Ada yang kalimat rancu, ada justru kalimat yang
berlebihan kita pakainya, ada kalimat yang dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa daerah asing. gitu ya. Itu kejadian dan itu sering banget. Nah, sobat pembelajar mungkin mulai saat ini mulailah sedikit-sedikit kita baca kembali, minimal kalau kita nulis di sosial media gitu atau di WhatsApp group itu sebelum ditekan enter itu baca lagi. Diedit lagi itu. Betul. Karena kalau nggak gitu biasanya ya jadinya berantakan gitu ya. Satu-satu kita benerin ya. Kalau tidak kita mulai, kapan kita akan memulai berbahasa Indonesia yang baik ya? Gitu Bu Yuni. Kalau bukan kita, siapa yang melestarikan bahasa Indonesia? Siap, gitu. Iya, which is ya. Oke, terima kasih banyak sobat pembelajar. Mbak Yuni, jangan kapok, kayaknya kita masih harus berlanjut nih belajar bahasa Indonesianya ya. Nanti gantian saya ngajarin motret ya. Oke, saya siap jadi hostnya nanti. Siap ya sobat pembelajar, stay tune terus di podcastku ya kalau mau belajar tentang banyak pengetahuan ya, karena di podcastku adalah pengetahuan dalam genggamanku.